Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap sukacita ya. Di hari Minggu ini kita kembali bersekolah minggu di rumah. Nah, kita tetap semangat ya. Dan kita nanti akan bersama-sama memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siap-siap nih. Semua sudah siap ya? Sudah sarapan? Sudah minum susu? Sudah mandi? Oke, good. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berdiri sama-sama, semua berdiri. Kita mau nyanyi, Aku Bersuka Cita. Oke, siap? Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Ya, kita akan memberikan khotbah dan salam. Adik-adik, Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Katakan sama-sama, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, adakah selama seminggu ini yang adik-adik pernah menyakiti hati kakak atau adik? Mungkin bertengkar, atau berebutan mainan, atau ada juga mungkin yang marah-marah sama papa mamanya. Kalau misalnya ada adik-adik yang masih seperti itu, pasti Tuhan Yesus sedih sekali melihatnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus atas kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Sekarang kita mau merendahkan hati kita dan bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Karena kita sudah mengaku dosa, sekarang kita mau mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini kita baca dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Adik-adik, kita tahu begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Boleh sambil tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Haleluya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita mau berdoa sama-sama yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan agar bisa duduk dengan tenang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika melayani di sekolah minggu contohnya?
Misalnya saat adik-adik melayani sebagai pemimpin doa atau pemimpin pujian atau bermain musik, gimana perasaan adik-adik? Apakah melayani dengan sukacita atau bersungguh-sungguh? Ada tokoh Alkitab juga nih adik-adik yang melakukan pelayanan tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Coba kita dengarkan ya. Ketika itu Tuhan mau melihat anak-anaknya yang akan bertugas memimpin ibadah dan doa di bait Allah. Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel di tempat mereka beribadah, yaitu kemah pertemuan atau kemah peribadatan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Semua orang berkumpul, lalu Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu. Tuhan memilih mereka menjadi imam. Dengan menggunakan pakaian khusus, imam, mereka diutus di hadapan seluruh umat. Harun dan anak-anaknya diutus secara resmi menjadi pelayan khusus Tuhan. Mereka pun memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda siap melakukan tugas dari Tuhan. Mereka melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Suatu hari, Musa dan orang Israel kembali berkumpul di kemah Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Namun Harun dan anaknya Nadab dan Abihu yang akan memimpin ibadah, sebelum melaksanakan tugasnya, para imam ini membawa persembahannya dan berdoa kepada Tuhan. Mereka minta ampun atas dosa dan kesalahannya. Mereka pun memohon pertolongan Tuhan supaya dapat memimpin ibadah dengan baik. Nah, tiba nih waktu bagi Harun, Nadab, dan Abihu memimpin ibadah kepada Tuhan. Tuhan menurunkan api surgawi dan menghanguskan kurban di atas mezbah. Ini adalah tanda bahwa Tuhan memilih mereka melayani Dia. Semua umat datang beribadah bersorak-sorai melihat kejadian itu dan sujud menyembah Tuhan. Nah, Harun dan anak-anaknya sekarang sudah menjadi imam dan pendeta. Ia sudah boleh memimpin ibadah dan berdoa di gereja. Suatu hari, sebelum memimpin ibadah, Nadab dan Abihu minum anggur. Mereka minumnya terlalu banyak. Akhirnya mereka berdua mabuk. Mereka tidak bisa lagi bersiap dan melakukan tugas yang harus dilakukan sebelum ibadah. Setelah itu, apa yang terjadi? Banyak kesalahan yang mereka lakukan dalam ibadah ketika mereka masih dalam keadaan mabuk. Mereka tidak dapat melakukan doa dan membawa persembahan kepada Tuhan dengan tepat. Waktu mereka mendapat giliran membakar persembahan mereka bermain-main. Mereka tidak menggunakan api yang dari Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah menggunakan api lain, api yang asing buat Tuhan. Maka marahlah Tuhan kepada mereka. Api Tuhan menyambar mereka dan mereka terbakar hingga hangus. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk tidak minum anggur atau minuman keras beserta anaknya jika masuk ke kemah pertemuan, dan membedakan yang kudus dan tidak kudus dan dapat mengajarkan pada orang Israel. Sama seperti kita adik-adik, ketika kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, maka fokus kita hanya kepada Tuhan. Berbeda kalau kita membuka mata, pasti kita tidak fokus lagi. Hal lainnya bisa juga kita alami saat kita melakukan pelayanan di gereja, di sekolah minggu ya. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melayani dengan hati yang bersih, dengan sukacita. Nah, sekarang kita baca pembacaan Alkitabnya ya, dari Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati.
Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Nah, sekali ini kita akan berdoa Bapa kaminya dalam bentuk lagu ya adik-adik, sambil dipelajari supaya nantinya bisa bernyanyi dengan dalam bentuk lagu seperti ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Kita siapkan uang persembahannya sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita lipat yang rapi, lalu nanti kita memberikan persembahannya dengan sukacita. Kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan sambil nanti kita berikan persembahan ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, doa persembahan kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Owen. Silakan, Owen. Kita berdoa, Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami membawa persembahan ini. Semoga Tuhan Yesus senang. Terima kasih atas berkat yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Kita merasakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa Tuhan Yesus memang baik. Nah, sekarang kita mau baca petunjuk hidup baru. Kalora yang akan bacakan ya. Petunjuk hidup baru diambil dari Imamat 10 ayat 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Engkau ajarkan kami Tuhan supaya kami bisa belajar melayani lebih sungguh, melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan penuh sukacita. Walaupun kami masih kecil, Engkau tetap menyertai kami dalam kami melakukan pelayanan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga menaikkan doa untuk teman-teman yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam kelemahan tubuh, Engkau sertai dan sembuhkan mereka, biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, mereka bisa sembuh kembali dan melakukan aktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk
pandemi yang masih berlalu, masih langsung pada sampai saat ini. Biarlah pandemi COVID ini bisa hilang dan kami juga bisa melakukan kegiatan dengan normal kembali. Kami bisa bersekolah, kami bisa bergereja di gereja kami, dan kami bisa melakukan aktivitas lainnya. Kami berdoa juga untuk mungkin teman-teman kami ada yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau berikan panjang umur, berikan kesehatan, dan mereka bisa menjadi anak yang pintar dan jadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Bapak, Engkau tetap menyertai kami dalam kami masa belajar dan bermain di rumah, belajar dalam masa PJJ. Engkau berikan ketekunan bagi kami dalam mengerjakan tugas dari guru, dan berikan kami kedisiplinan dalam saat kami belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan menyanyi Melayani Lebih Sungguh. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, terus kalau bisa gak usah dulu pergi-pergi keluar. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.